Jadi kalau mau merantai setan setiap hari, berpuasalah setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar pertanyaan seperti ini? Kalau di bulan puasa setan-setan itu dirantai, kenapa masih banyak orang yang melakukan dosa? Dulu saya sering mendengar pertanyaan seperti ini. Saya juga sering bertanya seperti ini dulu. Pertanyaan ini muncul karena ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bunyi hadisnya itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu di bulan suci Ramadan. Pendapat ulama, yang pertama adalah yang dibelenggu, yang dirantai itu hanya setan-setan yang kuat saja. Setan-setan yang tidak kuat itu tidak dibelenggu, dia masih merayu menggoda manusia. Kemudian pendapat kedua, ketika bulan puasa, iman kita itu bertambah sehingga setan melihat kita itu seakan-akan dia itu terbelenggu. Dulu saya kurang puas dengan jawaban seperti ini, merasa masih ada yang mengganjal. Akhirnya saya berpikir sendiri, mencoba mencari tahu sendiri, dan di sini apa yang saya dapat ingin saya bagikan kepada teman-teman. Tapi nanti kalau teman-teman punya pendapat sendiri, itu pasti lebih bagus lagi. Jadi rantai di sini itu bukan seperti rantai yang kita bayangkan ya. Rantai yang dimaksud di hadis itu adalah puasa itu sendiri. Kenapa puasa itu seperti rantai? Karena ketika kita berpuasa, kita digoda untuk makan. Kita tidak mau karena kita puasa. Kita digoda untuk memfitnah orang, kita tidak mau karena kita puasa. Kita digoda untuk curang sama orang, kita tidak mau karena kita puasa. Karena kalau kita lakukan, batal puasanya. Jadi kalau dikatakan kenapa banyak orang melakukan dosa di bulan puasa, padahal setan dirantai, jawabannya karena dia tidak merantai, karena dia tidak puasa. Seandainya dia puasa, dia tidak mungkin mabuk. Seandainya dia puasa, dia tidak mungkin memfitnah, menggibah. Ya kan? Pasti batal puasanya. Jadi puasa itu merantai iblis dalam diri kita. Jadi kalau dikatakan setan-setan dirantai, itu jangan dibayangkan bahwa dirantai dengan besi baru yang rantai itu malaikat atau apa. Yang merantai setan di bulan puasa kita sendiri. Jadi kalau ada orang yang melakukan dosa di bulan puasa, ya karena dia tidak merantai. Dia tidak puasa. Kemudian ada lagi pertanyaan, saya lihat dia puasa, dia tidak makan, dia tidak minum, tapi dia gibah, tapi dia marah-marah, dia masih melakukan dosa-dosa, menipu orang. Jawabannya seperti yang Nabi katakan. Ada orang yang di bulan puasa yang dia dapat itu hanya lapar dan dahaga. Karena dia hanya merantai rasa lapar dan rasa hausnya. Dia tidak merantai setan dengan kuat. Sehingga setan masih bisa mengarahkan dia ke hal-hal yang tidak benar. Seperti itu. Jadi itulah yang saya dapat bahwa kenapa di bulan puasa setan-setan dirantai tapi masih banyak orang melakukan dosa. Itu jawabannya karena mereka tidak puasa. Kemudian kenapa setan dirantai cuma di bulan puasa saja? Kenapa tidak di bulan-bulan yang lainnya? Karena di bulan itulah kita diwajibkan berpuasa. Jadi kalau mau merantai setan setiap hari, berpuasalah setiap hari. Jadi itulah yang saya dapat, itulah yang bisa saya bagikan. Kalau teman-teman punya pendapat yang lain atau komentar apapun, teman-teman boleh komentar. Nanti kita bisa diskusikan. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.